Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menangani kesalahan, ya. Jadi biasanya ketika kita membuat sebuah program itu seringkali ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi, ya. Nah, di situ biasa secara umum itu sudah ditangani oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Dalam hal ini kalau menggunakan Java itu ditangani oleh Java Runtime Environment. Akan tetapi agar program yang kita buat itu tidak crash, artinya ketika error kemudian keluar dari program, maka kita perlu menangani dengan tepat. Jadi untuk kesalahan ya itu bisa terjadi pada saat kompilasi atau eksekusi, ya. Kalau pada saat kompilasi itu disebut sebagai compile time error, ya. Pada saat eksekusi itu adalah runtime error. Untuk compile time error itu biasanya bisa dideteksi IDE, ya, kalau kita menggunakan IDE. Akan tetapi kalau kita menggunakan text editor biasa, misalnya Sublime Text atau Notepad++, maka compile time error ini tidak bisa terdeteksi lebih awal. Nah, kalau runtime error ini errornya terjadi pada saat eksekusi, ya. Jadi ketika dikompil tidak ada masalah, akan tetapi ketika dikerjakan biasanya terdapat kesalahan. Nah, contoh compile time error, ya, misalnya di sana kesalahan sintaks, ya, misal simbol dalam satu baris tidak ditutup dengan semikolon, ya. Atau misalnya penamaan nama file, ya, yang buruk atau tidak konsisten. Misalnya nama file tidak sama dengan nama kelas, ya. Atau kita memanggil metode yang tidak ada, misalnya print line salah ketik misalnya kurang n. Nah, maka itu disebut sebagai compile time error. Ini adalah contoh compile time error, ya. Di sini seharusnya public static, ya. S-nya keliru set, ya. Jadi di sini kesalahan yang terjadi yang pertama adalah pada penulisan statik, ya. Kemudian juga pada penulisan print line, ya. Ini adalah contoh compile time error. Nah, kesalahan ini bisa dideteksi pada saat kita menulis program jika menggunakan IDE, ya. Tapi kalau menggunakan text editor biasa ini tidak bisa dideteksi lebih awal. Kemudian runtime error, ya. Ini misalnya pembagian dengan bilangan 0, ya, atau misalnya ada inputan yang tidak sesuai dengan tipe data yang sudah kita tentukan. Runtime error di sana ada dua jenis, ada kesalahan logika, ya, dan unhandled exception event, ya. Untuk kesalahan logika, ya, ini program sebenarnya jalan, ya, tidak ada masalah, cuma tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kita mengharapkan, ya, program yang kita tulis outputnya adalah high, akan tetapi yang tercetak halo, ya. Itu contoh dari error logika. Kemudian unhandled exception event, ya. Di sini contohnya pembagian dengan 0, atau misalnya kita menggunakan file inputan eksternal, filenya tidak ditemukan, ya.
Kemudian untuk menangani kesalahan atau error tersebut kita bisa menggunakan exception. Ya, kemarin kita sudah sempat menggunakan exception untuk mengimpor inputan dari file eksternal. Nah, exception itu sendiri ya secara harfiah artinya adalah pengecualian ya. Dalam prakteknya di sini exception ini berfungsi untuk pengalihan atau interupsi ya, interupsi program yang disebabkan runtime error ya. Sehingga ketika program dijalankan ya terdapat exception, maka program akan berhenti ya. Misalnya di sini kita memanggil kelas scanner ya untuk inputan A dan B ya, dimana tipe datanya adalah integer ya. Kemudian di sini kita mencetak A dibagi B ya. Nah, di sini kemungkinan terjadi exception ada di sini ya, misalnya dibagi dengan bilangan 0. Nah, misalnya di sana diinputkan B sama dengan 0, maka akan muncul peringatan exception in thread ya, main Javalang arithmetic exception division by 0 ya, pembagian dengan 0 ya. Jadi ini eksepsi aritmatika ya, pengecualian aritmatika ya, pembagian dengan bilangan 0 ya. Kemudian exception itu terjadi ya pada kelas main ya. Di sini file arithmetic exception demo.java, kemudian baris ke 11 ya. Jadi ketika ada error itu kita harus bisa membaca pesan errornya. Ya, di sini pesan errornya pembagian dengan 0 terjadi pada file arithmetic exception demo.java baris ke 11. Arithmetic exception ini ya bisa kita cegah dengan memeriksa secara manual. Misalnya di sini untuk inputan B kita periksa apakah sama dengan 0 ya. Jika benar maka muncul pesan division by 0 ya. Jika tidak maka lakukan perhitungan ya. Maka dengan cara ini program yang kita buat ketika ketemu dengan angka 0 tidak akan crash ya, hanya muncul pesan. Tapi kalau yang sebelumnya seperti ini, dia kalau ketemu angka 0 maka akan crash, programnya berhenti. Kemudian number format exception ya. Jadi ini terkait tipe data ya. Misalnya di sini inputannya adalah string ya, jenis atau tipe datanya adalah string. Kemudian kita parsing ya, dari string berubah menjadi integer ya. Jadi sekarang disimpan di variabel number. Kemudian di sini kita lakukan operasi penjumlahan ya, number plus 1 ya. Jika ini number ini integer maka tidak ada masalah. Akan tetapi misalnya kita menginputkan 121A. Nah, di sini ada A-nya. Pada saat di baris kedua ini ya, string input scanner next line, tidak ada masalah ya, karena
ini A ini jenisnya string. Akan tetapi ketika di parsing di sini berubah menjadi integer, maka akan terjadi error ya. Di sini pesannya exception in thread main Java lang number format exception. Jadi perkecualian format angka ya. Jadi karena ini integer, maka seharusnya yang bisa disimpan di variabel tersebut adalah integer. Akan tetapi yang kita inputkan adalah 121A. Ini adalah string ya. Jadi ini terjadi di file number format exception demo.java line 9. Berikutnya ini contoh penanganan kesalahan untuk menghindari number format exception ya. Di sini kita bisa memeriksa misalnya apakah input ya sesuai dengan /d plus ya. Ini diperiksa apakah input ini ya, input match ini adalah sebuah angka ya atau bilangan ya. Jika iya, maka di sini akan diparsing ya atau diubah ke integer, kemudian disimpan di variabel number. Baru di sana dicetak dan dilakukan operasi penjumlahan. Kemudian jika false ya, maka di sana akan berarti mengandung sebuah karakter selain angka ya. Di sini ditampilkan angka yang salah. Kemudian yang tadi ini adalah contoh penanganan error yang secara manual ya. Jadi programmernya yang menangani. Kita selain dengan cara tersebut, kita bisa menggunakan cara exception handling ya. Jadi dengan exception handling ini kita tidak perlu secara manual untuk memeriksa program yang dicurigai akan error ya. Nah, di sana kita bisa menggunakan try, catch, and finally ya. Ini kemarin sudah kita gunakan. Jadi try di sini minimal ada 2 blok, ada try dan catch ya. Blok yang pertama ya, ini adalah kode yang mungkin menghasilkan sebuah exception atau menghasilkan sebuah error ya. Kemudian yang catch ya, ini adalah kode untuk menangani exception atau error ya. Jadi kode yang kemungkinan terjadi error itu kita letakkan di blok setelah try ya. Kemudian yang untuk menangani exception itu di blok catch ya. Jadi yang untuk penanganan exception di sini itu bisa berupa pesan peringatan atau bisa juga kita olah lebih lanjut ya. Ini contohnya ya. Yang pertama ini mencetak before try and try catch block ya, kemudian try. Nah, di sini sengaja dilakukan sebuah arithmetic exception, yaitu pembagian dengan 0 ya. Setelah itu di sini catch-nya dicetak division by 0 atau misalnya pembagian dengan 0 ya. Maka program ini tidak akan mencetak pesan exception, akan tetapi dia hanya mencetak
division by 0 ya. Jadi di sini nanti outputnya dia akan mencetak division by 0. Kalau kita tidak menggunakan try and catch, maka yang terjadi adalah pesannya ini ya. Pesannya seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan try and catch ya. Ya, kalau seperti ini berarti kita hanya pesannya pertama hanya seperti ini ya, tidak bisa kita ubah ke bahasa yang lain, misalnya bahasa Indonesia atau pesan-pesan yang lain. Terus programnya juga akan crash atau berhenti. Akan tetapi menggunakan try and catch, maka kode yang kita jalankan tidak akan crash ya, tetap bisa berjalan dengan menampilkan pesan ya division by 0. Di sini pesannya bisa kita custom ya. Kemudian selain kita bisa mencetak custom, kita juga bisa mencetak informasi exception ya. Misalnya di sini exceptionnya ya kita simpan di E. Nah, kemudian pesannya bisa kita cetak menggunakan e.getMessage. Ya, maka di sini an exception occur by 0 ya. Jadi di sini pesannya tidak menunjukkan file apa, terus baris keberapa ya. Jadi secara ditinjau dari keamanan ya, penggunaan pesan menggunakan exception try and catch ini lebih aman ya. Karena di sini tidak menampilkan file, nama file dan baris keberapa ya. Kalau itu kita tidak menggunakan try and catch ya, maka di sini muncul nama file, kemudian barisnya baris keberapa juga muncul. Nah, informasi ini bisa digunakan oleh hacker untuk menyalahgunakan program yang kita buat ya. Jadi selain kita bisa mengcustom ya peringatan yang ada di sana ya, kita juga bisa membuat peringatan yang lebih aman ya, tanpa perlu menunjukkan baris dan nama filenya. Try and catch ini bisa menangkap beberapa exception ya. Misalnya di sini ada try, kemudian ada catch 2 kali ya. Jadi misalnya ini adalah kode yang dimungkinkan terjadi kesalahan. Kemudian di sini yang pertama itu untuk menghandling ya, untuk menangani IO exception. Kemudian yang kedua untuk menangani exception. Ya. Jadi nanti di sini jika di try ini terjadi IO exception, maka yang ini dieksekusi. Jika yang di try ini terjadi exception, maka yang kedua yang akan dieksekusi. Misalnya ini ada contoh yang pertama SQL exception atau IO exception ya. Jadi di sini bisa digunakan syarat atau ya. Jadi akan dieksekusi ketika terjadi salah satu exception. Kemudian yang kedua ini adalah exception. Misalnya kita menampilkan pesan tertentu. Kemudian untuk try and catch ini bisa dilengkapi dengan finally ya. Finally itu adalah kode yang selalu dieksekusi. Jadi ini adalah kode yang try ini kode yang dimungkinkan ada error. Kemudian ini adalah exception, yang finally itu yang selalu dieksekusi walaupun terjadi error. Biasanya finally ini jarang digunakan karena
nantinya kode yang selalu dieksekusi ini kita tulis di luar try and catch, itu hasilnya juga sama ya. Jadi ini hanya mempermudah pembacaan program ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini kemungkinan kode yang terjadi kesalahan ya. Ini ada parsing integer, akan tetapi ada stringnya ya. Berarti ini akan menghasilkan error. Jadi yang dicetak adalah inside the try block, kemudian akan terjadi exception inside the catch block ya. Karena ini pasti error ya. Kemudian finally, nah finally ini terjadi error atau tidak tetap dieksekusi ya. Nah ini jarang digunakan karena yang ini baris finally ini kita letakkan di bawah atau di luar try and catch, itu kasusnya outputnya akan sama. Cuma di sini hanya mempermudah pembacaan ya. Jadi coba lakukan ini ya. Kalau error lakukan ini, jika sudah selesai maka dicetak ini. Jadi untuk exception ya, di sana tidak mencegah program dikompilasi dan dijalankan ya, akan tapi program macet ya atau crash segera setelah baris dengan pengecualian dijalankan ya. Ini kalau tanpa menggunakan try and catch. Jadi ketika terjadi error maka program akan berhenti atau crash. Kemudian tadi ada beberapa jenis exception ya. Kemudian kita juga bisa menghindari exception tadi ya menggunakan pernyataan kontrol ya. Kita cek manual, misalnya tadi kita periksa apakah bilangannya sama dengan 0 atau tidak ya. Jadi untuk tugas praktikumnya nanti silakan pertama dicoba ya program yang sudah saya jelaskan di slide, kemudian silakan diamati perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, buatlah program ya dengan metode untuk menghitung luas alas dan volume sebuah kerucut